Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Siapa di balik wacana 3 periode Joko Widodo? Itulah pertanyaan yang sering dilontarkan banyak orang. Sudah 2 kali Presiden Joko Widodo menolak secara tegas isu perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi kenapa partai seperti Golkar, PKB, dan PAN tetap saja menghembuskan hal ini ke permukaan? Orkestrasi yang dipertontonkan 3 petinggi partai pendukung pemerintah tersebut lantas bersambut dengan banyak suara penolakan. Termasuk dari PDIP Perjuangan sebagai formatur koalisi pemerintahan. Selain PDIP Perjuangan, penolakan juga timbul dari partai koalisi seperti Gerindra, Nasdem, dan P3. Partai oposisi seperti PKS dan Demokrat tentu juga tak ketinggalan menentang wacana berulang. Ini terlepas dari penolakan yang muncul antar sesama partai politik. Pengusulan penundaan pemilu juga kian bersinggungan dengan kebutuhan untuk mengamandemen konstitusi. Karena pasal 22E ayat 1 UUD 1945 sudah secara gamblang mengamanatkan penyelenggaraan pemilu setiap 5 tahun sekali. Artinya untuk memenuhi syahwat elitis, pihak-pihak yang berkepentingan ini, mengubah fundamental norm Indonesia menjadi salah satu agenda politik, yang harus disegerakan sehingga pemilu tidak lagi diartikan sebagai penundaan amanat konstitusi. Hukum positif senyatanya tak cukup menghentikan semua omong kosong penundaan pemilu 2024. Keserasian peraturan tersebut masih saja ingin diluluhlantakkan dengan alasan yang beragam. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi pimpinan partai politik pertama yang menyinggung soal penundaan pemilu. Walau sampai saat ini masyarakat tidak pernah bisa mengonfirmasi argumen yang ia landaskan pada hasil percakapan media sosial tentang isu perpanjangan masa jabatan presiden. Cak Imin hanya mendudukan data percakapan media sosial yang ia temukan sebagai big data, tanpa pernah repot-repot menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara pengumpulan dan validasi percakapan-percakapan tersebut. Salah satu hari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, juga bersinggungan dengan isu masa jabatan presiden. Dirinya merespon pernyataan petani sawit yang berharap jabatan Presiden Jokowi bisa diperpanjang. Selain itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi pimpinan partai yang sementara ini menutup redetan narasi yang terasa cukup sistematis terkait penundaan pemilu. Ia menyampaikan sejumlah alasan misalnya saja soal bengkaknya anggaran pemilu yang lantas dianggap tak sensibel dengan kepentingan rakyat saat ini. Masyarakat setuju angka yang dikeluarkan fantastis, tapi masyarakat dan juga Pak Zulkifli harus ingat bahwa penyelenggaraan pemilihan di 2024 nanti tidak berhenti di level nasional semata. Pemilu 2024 juga akan diselenggarakan di ratusan daerah tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota. Lantas semua pemosisian argumen tinggi Ketua Umum partai yang begitu menggantung dan tidak memiliki landasan kuat menimbulkan pertanyaan. Mengapa narasi ini muncul berkali-kali, walau Presiden Jokowi sudah 2 kali menolaknya? Arah dari semua sirkus ini untuk sementara harus berhenti di level pewacanaan. Sebab konstitusi kita sudah melindungi betul nilai-nilai demokrasi melalui pembatasan masa jabatan serta sirkulasi kekuasaan yang rutin. Yang menjadi berbahaya adalah saat membawa narasi ini menjadi begitu nekat sehingga berani untuk menetralisir kehendaknya ke dalam konstitusi negara. Kita harus melihat modal yang saat ini dimiliki oleh kubu pro penundaan pemilu. Dari 711 anggota MPR, partai yang mendukung penundaan pemilu yaitu Golkar, PKB, dan PAN memiliki 187 kursi. Kenyataan ini saja sudah cukup menakutkan, sebab mereka hanya memerlukan dukungan dari 50 kursi anggota MPR untuk bisa mencapai syarat agenda amandemen yang berasal dari 1/3 jumlah anggota MPR.